Metamorfosis adalah tahap-tahap perubahan bentuk yang dialami oleh hewan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu satu, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan mulai membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk yang melalui tahap pertumbuhan atau perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah 1. Kupu-kupu, 2. Katak, 3. Nyamuk, 4. Lalat. Nah, anak-anak, kita bahas satu persatu. Kita mulai metamorfosis sempurna ini dari kupu-kupu. Kita lihat daur hidupnya. Nah, kalian perhatikan, kita mulai dari telur. Telur ini berkembang, mengalami perkembangan, kemudian menetas, menetas menjadi ulat. Di sini ulat kemudian makan lagi dan dedaunan, Kemudian ada perubahan sedikit. Nah, sehingga kita bisa melihat ulatnya menjadi lebih sempurna. Setelah kenyang, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, dan menempel di batang kayu Ini kepompong, kemudian nanti dia tidur di dalamnya. Kemudian lama-lama dia terbuka, dan pada akhirnya dia keluar dari kepompong itu, dari mulai kupu-kupu muda, pada akhirnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa, dan nanti kemudian dia bertelur lagi dan seterusnya. Itulah rangkaian dari metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya, kalian lihat telur berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dan kita lanjut dengan metamorfosis sempurna lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada katak. Kita lihat gambar metamorfosisnya. Dimulai dari telur. Telur kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu, berubah mengalami metamorfosis menjadi katak muda, berkaki dan berekor. Setelah itu, dia kemudian berubah menjadi katak dewasa. Dari katak dewasa ini, dia kemudian bertelur kembali. Dan begitulah seterusnya metamorfosis katak. Kita lanjutkan kepada metamorfosis sempurna pada binatang nyamuk. Nah, kalian lihat, kita mulai dari antara ini nyamuk laki-laki atau jantan dan nyamuk betina. Dia akan kemudian bertelur, kemudian telur ini menetas menjadi
larva. Nah, ini rangkaian larva adanya di dalam air. Dan telur juga dia menempel pada air yang menggenang, ya. Jadi air tergenang itu biasanya ada telur nyamuk. Nah, ini larva bentuknya seperti ini anak-anak, ya. Kemudian setelah dari larva dia akan berubah menjadi pupa. Setelah berubah menjadi pupa, kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk muda. Setelah itu dari nyamuk muda berubah lagi menjadi nyamuk dewasa atau yang sering kita sebut dengan istilah imago. Nah, setelah imago ini nanti kembali lagi bertelur lagi. Nah, itu adalah rangkaian dari metamorfosis nyamuk. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Setelah metamorfosis nyamuk, kita masuk kepada metamorfosis lalat. Bagaimana gambarnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini sudah dituliskan juga berapa hari mereka berkembang. Mulai dari telur. Telur itu akan berlangsung antara 8 sampai 24 jam. Kemudian telur ini akan menetas menjadi larva. Larva ini masanya antara 4 sampai 7 hari atau seminggu. Setelah itu dia akan berubah menjadi pupa. Pupa ini berlangsung selama 10 sampai 20 hari. Setelah pupa, kemudian dia keluar menjadi lalat dewasa. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang metamorfosis sempurna. Kita lanjutkan ke metamorfosis yang lain. Baik. Di situ dijelaskan dari telur ke larva atau belatung, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, dari pupa berubah menjadi lalat dewasa. Dan kita lanjut kepada metamorfosis yang lain. Ya, kita masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk melalui beberapa tahap pertumbuhan atau perubahan, tetapi tidak melalui satu tahapan tertentu. Ya, ada satu yang lewat. Nah, ciri-ciri dari metamorfosis tidak sempurna adalah yang pertama, saat menetas, bentuk hewan sudah mirip induknya. Kemudian yang kedua, tidak mengalami masa kepompong. Nah, inilah anak-anak masa kepompong ini yang hilang. Oleh karena itu istilahnya tidak sempurna. Kita lanjut kembali. Yang ketiga, urutan metamorfosisnya dari telur menjadi hewan muda atau nimfa, kemudian langsung menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, sekarang contohnya adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari tiap binatang berikut ini. Kita mulai dari ini adalah jangkrik. Kalian lihat, mulai dari telur berubah menjadi menetas menjadi nimfa. Nimfa itu adalah
jangkrik muda. Jadi ukurannya kecil tapi sudah menjadi jangkrik. Setelah itu berubah menjadi besar, menjadi namanya imago. Selanjutnya kepada hewan yang berikutnya. Nah, ini adalah belalang. Kita mulai dari telur. Telur itu menjadi nimfa atau belalang kecil. Ini masih tahapannya nimfa, membesar dan menjadi belalang dewasa atau imago. Kemudian belalang dewasa ini kemudian yang betinanya bertelur dan begitu selanjutnya. Ya, ini adalah contoh dari metamorfosis jangkrik dan belalang. Kita lanjutkan. Selanjutnya diperlihatkan tentang metamorfosis kecoa dan metamorfosis capung. Di sini ini adalah telur kecoa. Setelah telur kecoa ini menetas, dia menjadi nimfa atau anak kecoa. Setelah itu berubah menjadi ukurannya membesar menjadi kecoa dewasa atau imago. Sama dengan capung juga. Capung ini bertelur, kemudian dia menetas menjadi nimfa. Bentuknya seperti ini. Yang belum kelihatan panjang adalah ekor dan sayapnya, tapi tetap dia sudah berbentuk seperti capung. Kemudian lama-lama dia berubah menjadi capung dewasa atau imago. Nah, anak-anak, itu tadi tentang metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya. Jadi, ketika dia lahir, dia sudah bentuknya ya seperti nanti dewasanya. Ya. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu biasanya berkembang biaknya secara melahirkan atau mamalia. Namun, ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar juga tidak mengalami metamorfosis. Misalnya, ikan. Ikan ketika bertelur keluar dari telurnya, ya keluarnya bentuknya ikan, hanya mungkin kecil, nanti lama-lama menjadi besar. Kemudian ayam, ya dari anak ayam menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan burung. Kemudian kalau kalian perhatikan kucing, kucing lahir ya bentuknya ya seperti kucing. Ya memang sudah jadi kucing, hanya bentuknya bayi. Kemudian lama-lama menjadi anak dan lama-lama menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan sapi dan sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang hewan. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Sampai bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.